Nah, sekarang gue pengen bahas perkembangan investasi dari zaman kakek lu sampai zaman sekarang. Kalau kita mau tarik benang dari zaman dulu banget, anggaplah tahun 1900-an. Itu aja udah ada yang namanya investasi, cuman bentuknya aja yang berbeda. Dulu namanya bukan investasi, tapi negara mati-matian buat mempertahankan ekonomi Indonesia. Kalau nama mata uang dulu itu gulden. Satu-satunya bank yang bisa ngalirin terus uang dan mempertahankan mata uang gulden adalah Bank Jawa. Bank ini itu berhasil mempertahankan standar gulden sampai tahun 1914 dan mampu nyiptain aliran perak yang gak berhenti-berhenti dari Belanda. Gak cuma itu, dulu banget nih udah ada yang namanya penanaman modal. Dulu itu sektor yang paling kuat banget di tahun 1900-an itu perkebunan. Banyak banget modal asing yang buka perkebunan di daerah luar Pulau Jawa. Bayangin, tahun segitu udah bisa ngasilin investasi up to 4 miliar gulden. Atau kalau dikonversiin ke US dollar, itu sampai 1,6 miliar US dollar. Gila banget gak? Udah banyak uang gitu, investasi terus dikembangin ke sektor-sektor yang lainnya. Kayak pertanian, kilang minyak, batu bara, timah, dan masih banyak lagi. Gila, udah keren aja ya zaman dulu. Nah, bisa dibilang kalau zaman kakek kita, dulu itu lebih investasi ke properti atau lahan. Dan nggak cuma itu, abad ke-19 juga diwarnai bursa efek. Bapak lu pasti tahu dah bursa efek itu seperti apa. Ini tuh termasuk jenis pasar yang para pemilik modal itu ketemu, terus jual beli surat berharga. Kalau lu nggak tahu surat berharga, itu kayak misalnya ya, kayak saham, obligasi, surat-surat gadai, dan masih banyak lagi contohnya. Bursa efek ini biasanya dulu dipakai pas mau beli perusahaan perkebunan di Hindia Belanda. Nah, seiring berkembangnya zaman, ini bursa efek mulai masuk ke jaringan transaksi internasional. Nggak kayak zaman sekarang, pokoknya bursa efek itu nyediain tempat buat pemilik surat berharga dan pembeli itu bisa ketemu secara langsung dan dealing di tempat secara langsung. Nah, sekarang ini udah mulai berkembang, kalian udah paham dengan yang namanya saham. Sekarang di zaman lo dan gua, udah banyak peluang investasi baru. Saham itu sekarang bisa lu beli tanpa ketemu orang. Nggak cuma itu, orang-orang zaman sekarang itu tertarik sama investasi di kripto. Kalau lu nggak tahu kripto itu apa, lu bisa cek video gue yang di sini ngejelasin tentang kripto. Nah, secara singkatnya, kalau lu nggak tahu kripto itu apa, kripto itu adalah aset digital yang pakai teknologi blockchain dan dijamin transaksi lu bakal aman dan nggak perlu ribet untuk melibatkan perantara. Biar lu nggak bingung, contoh kripto itu kayak apa? Ya, contohnya ada Bitcoin, ada Ethereum, ada BNB, dan masih banyak banget lah digital kripto itu yang lainnya. Nah, sekarang udah tahu kripto itu apa kan? Kalau lu mau ngelihat lagi, zaman sekarang itu orang-orang nyari investasi yang menguntungkan buat mereka. Pegangan mereka tuh pokoknya biar bisa masa tua mereka itu enak dan nyaman lah kalau kata orang-orang zaman sekarang, biar bisa buat jaminan hari tuanya. Ya, kalau mau ngomongin per generasi ya memang jelas beda cara investasinya. Pola pikir dari masing-masing generasi itu juga beda banget. Kalau ngomongin pas tahun 1900-an, orang-orang pada mikir buat gimana caranya bisa bangkit dari kondisi yang terpuruk pasca penjajahan. Nah, sekarang kalau zaman bapak lu tahun 1970-an sampai 1990-an itu udah mikir ke arah bagaimana caranya ekonomi keluarga biar bisa stabil dan uang itu bisa ngalir terus-menerus. Makanya mereka main ke bursa efek biar bisa jual beli surat berharga. Beda lagi kalau zaman sekarang, yang mana ngadepin lifestyle mereka dan cara investasinya udah berubah secara drastis. Dari yang offline jadi serba digital semuanya. Dan kalau dipikir-pikir lagi, investasi di bidang properti sekarang itu udah nggak relevan lagi. Nah, kenapa? Ya coba aja lu bayangin sekarang, suku bunga global termasuk di Indonesia itu sangat tinggi banget. Bisa mencapai 6% per tahunnya. Udah gitu, buat kredit properti jadi mahal sehingga ini mempengaruhi daya beli masyarakat tentang properti tersebut. Bahkan kalau mau realistis aja, sekarang investor properti lebih ke wait and see aja. Dan gak cuma itu, menjual properti itu juga butuh waktu yang cukup lumayan lama banget ya gitu. Terutama kalau pasar properti lagi lesu banget. Plus kalau properti juga harus ngikutin perubahan kebijakan pemerintah, kayak pajak atau insentif properti. Semua itu bikin orang-orang udah pada ogah-ogahan buat investasi di properti, karena udah nggak relevan banget. Selain itu, bursa efek juga ada downsetnya sekarang. Lu lihat sekarang, emang bener kalau semua orang bisa naruh investasi di saham, tapi ada modal minimum buat beli saham dalam jumlah lot tertentu, minimal 1 lot. Nah, itu 100 lembar saham. Pasarnya pun khusus, ada segmen kayak pasar modal untuk perusahaan gede dan pasar khusus buat investor institusional ataupun profesional.
Jadinya saham itu not for everyone lah gitu. Ditambah lagi ini nggak 24 hour per 7 kayak kripto, dan resikonya adalah nggak semua saham gampang diperjualbelikan. Itu kenapa saham udah nggak terlalu relevan buat dijadiin opsi investasi. Kalau lu mau investasi di era digital sekarang, kripto bisa jadi salah satu opsi buat lu investasi. Ini tuh relevan karena semua bisa diurus serba digital dan nggak ada ribet-ribetnya sama sekali. Return yang dijanjikan dari kripto itu juga sangat tinggi banget kalau harga dari kripto tersebut bisa naik. Masalahnya itu cuman menunggu waktu aja, dan kripto ini sangat gampang banget karena bisa diakses 24 jam dan 7 hari tanpa ada tutup, dan bisa diakses di seluruh global tanpa ada batasan wilayah manapun. Dan juga dia nggak bergantung sama kebijakan pemerintah atau bank sentral. Dan modal bisa dari kecil-kecilan dulu, nggak ada minimal khusus untuk membeli sebuah token atau koin yang ada di cryptocurrency. Kalau potensi return, kalau kita lihat dari harga Bitcoin belum ada $1 di 2010 dan sekarang udah 1,5 miliar, itu sangat gede sekali ya potensi return dari cryptocurrency sendiri ini. Nah, maka dari itu paling relevan zaman sekarang, terutama buat orang-orang seumuran gua nih. Kalau lu pengen investasi, gue nyaranin di kripto karena returnnya yang cukup lumayan gede dan bisa diakses dimanapun dan sangat gampang banget. Dan ini lu mau akses di Indo, mau lu lagi di Amerika, di Australia lah, manapun lah lu bisa akses dan lu bisa cairin saat itu juga. Maka dari itu, kalau menurut gue secara pribadi lebih baik lu investasi di cryptocurrency.